من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين رب اغفر لنا منك بالخير وخير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi awsara bi amrina minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul asmaul husna, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man ittaqa. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui kesempatan yang mulia ini saya berpesan kepada para jamaah dan khususnya pada diri saya sendiri, terlebih tidak mengurangi rasa hormat khususnya pada diri saya sendiri. Saya ulang sekali lagi, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, menjalankan perintah Allah baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah, menjauhi larangannya baik yang bersifat haram maupun yang makruh, merupakan cermin kesempurnaan keimanan seseorang. Karena iman itu di samping harus tertanam di dalam hati, diucapkan di dalam lisan, juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Dengan demikian, semoga kita semua tergolong dalam orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Di dalam bulan ini Nabi Muhammad SAW diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha hingga ke Mustawa. Peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab 11 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kami ulang, 11 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, atau kurang lebih 1 tahun sebelum hijrah beliau ke Madinah. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun yang dikenal dengan istilah tahun duka cita atau A'mul Azmi. Mengapa demikian? Karena pada tahun itu beliau mengalami berbagai cobaan yang sangat berat. Di antaranya yaitu Abu Thalib, paman beliau yang mengasuh sejak kecil, dan setelah
beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pun ia senantiasa siap membantu dan membela beliau ketika terjadi serangan dari kaum kafir Quraisy. Beliau meninggal dunia. Tidak lama kemudian disusul dengan kematian istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Seorang istri yang baik, orang yang pertama masuk Islam, yang bersedia mengorbankan harta bendanya demi kepentingan Islam dan senantiasa memberi motivasi dan menghibur Rasulullah SAW dalam menghadapi lika-liku perjuangan menegakkan risalah kenabian. Setelah kematian Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha, serangan kaum kafir Quraisy semakin gencar dan dahsyat. Kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Taif dengan harapan agar mendapat dukungan dari penduduk di sana. Karena kebetulan 3 kepala suku di Taif masih ada hubungan kerabat dengan beliau. Akan tetapi harapan itu jauh dari kenyataan, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Beliau diusir dari Taif, dilempari batu sampai kaki dan kepala beliau berdarah-darah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kondisi yang diselimuti duka cita itu, Allah menghibur beliau untuk dipersaksikan kepada beliau tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya dengan diisra-mi'rajkan baik badan dan rohnya pada suatu malam yang penuh hikmat dan sakral ditemani malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa itu sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Dengan melihat secara langsung berbagai peristiwa besar yang mengagumkan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dan kemahaagungannya dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, jiwa Rasulullah SAW semakin kuat dan tabah untuk terus berjuang menyebarkan ajaran Islam. Iman beliau semakin teguh dan kuat, keyakinan beliau semakin kokoh. Segala bentuk rintangan dan hambatan yang datang menghadang perjuangan beliau belum seberapa dibanding dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Rasulullah SAW sebelum Isra Mi'rajkan terlebih dahulu beliau menjalani pembedahan atau operasi oleh malaikat Jibril dengan dibantu malaikat Mikail untuk mensucikan dan membersihkan hati dan jiwa beliau dari penyakit hati. Setelah itu lantas diisi dengan sifat ilmu yakin dan Islam. Kemudian setelah itu baru diisra-mi'rajkan untuk menghadap kehadirat Allah secara langsung. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Peristiwa agung ini sesungguhnya menyimpan hikmah yang besar dan sangat penting yang dapat dipetik di setiap orang muslim untuk menambah ketebalan keimanannya. Di antara kenyataan sejarah yang ada seputar peristiwa itu tersebut adalah sikap dan perilaku yang muncul saat itu. Setelah beliau menceritakan kepada para sahabat pro kontra mengenai kebenaran kejadian itu pun tak dapat dielakkan. Di antara para sahabat Rasulullah SAW ada yang langsung mengambil sikap keluar dari Islam dan menyatakan murtad. Namun tidak sedikit yang semakin tebal keimanannya kepada beliau. Di
Di dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut sesungguhnya mengandung pelajaran moral yang sangat penting bagi kehidupan manusia di atas modern ini. Bagi yang dapat memetiknya, yaitu dengan memaknai bahwa kelompok sahabat yang menyatakan murtad adalah kelompok yang memandang kejadian Isra Mi'raj sebagai kejadian yang irasional dan tidak mungkin terjadi. Sementara kalangan sahabat yang lain menyatakan keimanannya kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan dasar bahwa segala sesuatu bisa terjadi atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dua kelompok manusia yang menjadi catatan sejarah tersebut ternyata masih relevan untuk diperbandingkan dengan kondisi umat manusia sekarang ini. Indikasinya adalah meskipun bentuknya berbeda, tetapi dampak kecenderungan sementara umat ada yang hanya mempercayai hal-hal yang rasional, logis, atau dapat dijangkau oleh indera dan akal saja. Akan halnya terjadi terhadap hal-hal yang tidak demikian, mereka tidak mempercayai, minimal tidak menaruh perhatian atau menerimanya dengan setengah hati. Padahal kecenderungan seperti itu mengancam manusia sendiri, karena pada akhirnya mereka hanya akan berpola pikir hal-hal yang bersifat jangka panjang atau di luar jangkauan pemikiran mereka. Tidak begitu diperhatikan. Kita dapat mengambil suatu contoh sebagai bukti kecenderungan tersebut, yaitu kekurang pedulian mereka terhadap kehidupan abadi setelah kehidupan di dunia ini. Pikiran mereka terkuras habis untuk hal-hal yang berjangka pendek demi kepentingan kehidupan dunia belaka. Mereka beranggapan bahwa kehidupan nyata adalah kehidupan di dunia ini. Adapun kehidupan setelah itu kurang dipersiapkan karena tidak dapat dijangkau oleh akal mereka dan tidak pula dapat diindahkan. Karena seseorang sampai pada pola pemikiran seperti ini tanpa sadar mereka telah berada pada tingkat keimanan yang menipis atau bahkan lenyap sama sekali. Mereka tidak lagi menyadari bahwa sebagai muslim seharusnya memiliki keyakinan yang mantap terhadap hal-hal yang gaib yang di luar jangkauan akal manusia. Terhadap hal-hal yang berpola begitu sesungguhnya telah disebutkan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 32 yang berbunyi, وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepadamu sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya, niscaya kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami berkali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami berkali-kali tidak meyakininya. Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 32. Itulah pola pikir yang terbentuk akibat sikap a priori terhadap sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh nalar, sehingga hanya kekuatan dan kemampuan akan dijadikan ukuran mengenai kebenaran tentang sesuatu. Padahal di dalam Al-Quran telah menyatakan apapun yang diinformasikan Al-Quran itu, baik yang berdimensi gaib maupun real, adalah benar adanya dan tidak ada keraguan. Allah SWT juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2-3, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2-3.
Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Peringatan Isra Mi'raj ini hendaklah mampu menggerakkan perenungan kita mengenai bagaimana corak intelektualitas kita dan apa yang selama ini kita jadikan ukuran dalam menilai sesuatu kebenaran. Hal ini penting kita lakukan demi menjaga keimanan kita agar tidak terjadi pengikisan dan kegoncangan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah selalu menganugerahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan mendapatkan keridhaannya serta bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wal fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qur'anir wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu lahu iraqaman liman hasaba bihi wa yaqam wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sallam وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيبوا الله إلى ما جاءكم وسلموا على من به هداكم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa at-tamim wa tabi'in al-jami'in wa rida anna ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف الخطيئات. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم علم بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم دفع عن البلاء والوداع والأغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشتائم والسيوف المعترفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين. أما إنك على كل شيء قدير وبالإجابة شاكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله